Kan ada teman juga sih mas, kakinya kan patah. Jadi bawalah ke dukun patah itu. Udah nyampe, dia minta tumbal. Udah dikerjain apa sebelum dikerjain? Belum dikerjain mas. Kok belum dikerjain udah minta? Makanya itu. Dia ini resikonya tinggi, resikonya besar katanya. Dia pengen ngobatin apa pengen menghancurkan keimanan? Itulah kita nggak tahu mas. Itulah kita nggak tahunya kan. Ini kalau kalian mau sembuh, kasih tumbal katanya gitu. Iya. Tumbalnya kayak apa sih? Bisa jelasin mas? Kayak ini dah mas, apa? Bukan manusia kan? Bukan. Dia minta kayak binatang gitu, binatang. Yang ayam. Hitam semua dia. Mungkin ada mungkin paling apapun kambing gitu ya. Dia minta ayam tapi hitam semua dia. Cemani lah berarti. Cemani itu. Itu udah minta. Itu kan harganya juga nggak murah mas. Karena itu. Walaupun langka itu. Ternyata teman saya nggak mau, udahlah cari main aja. Terus nanti ada resiko kami ke depannya kan, mana kami nggak tahu. Dia ada jaminan gitu, ketika dukun patah ini ada kasih jaminan bahwasanya ketika saya sudah nyiapin nih ayam cemaninya untuk ritual panjenengan gitu ya sebagai dukun pijat gitu, apa dikasih jaminan kita tuh akan sembuh? Nggak berani. Dia nggak berani. Dia cuma minta. Tapi kenapa dia ke situ kalau nggak dengar bahwasanya di situ memang manjur, mas? Itulah mas, kami ke situ kan karena dari teman juga, makanya kami tes ke situ kan, katanya bagus. Bagusnya itulah mungkin karena ada ritual-ritual aneh seperti itu. Tapi kan misalnya lah kami kasih tumbal lah kan, sembuhlah kawan saya tadi kan. Tiba ke depan harinya entah dia jadi malah kami tabrakan kan, kita kan nggak tahu mas, ditumbalkan untuk tukang pijit. Karena ada kan juga mas yang istilahnya transfer penyakit ya, dari manusia ke hewan seperti kambing, lembu dan lain-lainnya. Itu memang pernah ada dan sangat terdengar. Nah ini masalahnya adalah kenapa hanya seekor ayam cemani, kenapa nggak uang aja gitu mas untuk pengganti itu semua? Kalau itu saya nggak tahu mas, dia cuma minta ayam aja. Tampangnya gimana sih dukun ini mas, pernah diceritain nggak sih? Terus gimana sih gaya ngomongnya? Rumahnya kayak mana gitu mas? Ya rumahnya agak lumayan sih mas. Dia kayak banyak tempat tidur gitu untuk ngobatin. Kan banyak kondisinya juga di tengah desa, di tengah hutan-hutan. Agak di tengah-tengah hutan lah dia. Di tengah-tengah hutan. Tapi rumahnya agak gede gitu ya. Gede. Berarti bukan dari batu. Kemarin ingat saya batu separuh mas. Batu separuh. Mas ikut apa hanya diceritain sekarang? Ikut. Oh ikut. Kondisi apa sih yang mas rasakan ketika berada di lokasi itu? Kayak mana ya, perasaannya dalam rumah itu kayak hawanya itu beda. Di luar rumahnya? Di rumah kita masuk ke dalam itu agak panas hawanya. Kalau di luar mas nggak ada melihat hal yang aneh? Nggak ada. Nah itulah kenapa saya tanya. Ada ternyata ya Mas Ahmed ya, pengobatan ahli tulang, ahli patah gitu, yang memang menggunakan ilmu-ilmu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat ya, seperti tumbal, minta tumbal dan segala macam. Nah itu tanggapan Mas Ahmed kayak mana kalau ada seperti itu? Ini kan melihat dari kacamata kita, Bu Ida ini tidak seperti itu, gitu. Hanya menggunakan minyak bintang atau minyak berwarna merah. Setiap kita punya keahlian untuk mengobati kayak patah tulang menggunakan tumbal, itu sudah jalur kesirikan dan itu masuk ilmu hitam. Masuk ilmu hitam kesirikan. Kalau Bu Ida ini dia sebenarnya, kalau saya bilang itu hidayah dari Allah SWT. Ada perbedaan yang signifikan ya, sama-sama bisa menyembuhkan, tetapi tidak menyebabkan efek yang buruk di kemudian hari ya. Ibu Ida inilah sebagai di zaman sekarang nih, seperti zaman Nabi Isa. Di dunia sekarang ini, zaman sekarang ternyata Bu Ida yang dapat hidayah dari Allah SWT. Karena dia ketulusan hati dia untuk menyembuhkan orang yang susah, yang tidak bisa ngomong. Nah itu kan ketulusan hati. Tapi bukan berarti beliau tuh nabi ya, masanya hanya mendapatkan suatu hidayah atau kekuatan yang tidak dimiliki orang-orang lain. Itu tidak semua orang bisa dapat. Nah karena kebetulan Allah mungkin melihat dia cocok, makanya bukan Allah lah hidayah kepada dia. Oke, Mas. Jadi panjenengan itu sama teman itu berdua atau ada orang lain? Bertiga kami, Mas. Bertiga. Setelah ada permintaan seperti itu, apa nggak ada penawaran supaya digantikan aja sama uang gitu? Enggak. Ada kami tawar juga, menggantikan. Agak susah juga sih Mas nyari ayam kayak gitu kan. Kami tawar uang,
dia nggak mau tetap ada itu. Ya Terus udah. ketika kita nyediakan tumbal seperti itu, apakah dia minta uang lagi? Tidak ya? itu aja. Tidak, itu aja ya. Oh, gitu ya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kalau kembali lagi ke konteksnya kita, kenapa si Marcel ini ya nggak bongkar-bongkar dukun yang seperti itu aja tadi ya, tumbal-tumbalan ya Mas ya? Kenapa yang ini real hanya menggunakan apa namanya minyak ya? Memang keahliannya seperti itu, kenapa masih diusik? Ya. Marcel kan nggak ada ini, ibaratnya sudah mengakui yang dilakukan Bu Ida itu dukun pijat, ahli pijat kebanyakan. Iya. Kenapa sih masih disentil-sentil? Sebetulnya selama nih si Marcel nih keberanian gengsi aja. Iya, berani gengsi dia tuh, Kalau yang Mas. betul berani, semua dibongkar kalau yang berani. Nah, dan dia bilang ongkosi ke Kalimantan tadi katanya. Kalau berani uang dia sendiri, jangan ongkos. Iya, maksudnya gitu. Kalau berani uang dia sendiri. Jangan dia pernah anggap remeh oleh suku-suku Dayak. Maksud Mas Marcel tadi Mas, nampaknya Mas Ahmad ini selalu sensi kali ya, Iya. tapi nggak mendengar tadi baik-baik. Mas Marcel bilang kalau ongkosin saya pergi sana. Kalau bisa mereka membuktikan memang kegaibannya tadi, maka saya akan kasih 10 kali lipat. Bukan Mas Marcel nggak ada uang. Itu dia, karena dia di tes nantang. Iya, karena Mas Marcel sudah pernah membuktikan, tapi hanya Mas, trik-trik saja. Iya. Mungkin itu. Ya, disamakannya mungkin yang gini loh, dibongkar Mas. dia itu kebetulan trik, tapi jangan disamakannya Sama yang betul-betul realnya. Oke, sekarang gini ya, Mas Dedi tadi kesini memang saya ingin Mas cerita itu, Ya. yang masalah dukun pijat itu, yang menggunakan tumbal untuk sarana penyembuhan patah tulang, bengkok dari lahir dan segala macam, mungkin ya Mas ya? Ya Mas, gitu Ya. Mas. Jadi kita mengenal Bu Ida ini adalah sosok yang luar biasa ya teman-teman. Jadi Bu Ida ini adalah contoh ahli pijat yang memang harus menjadi betul. sasaran kita lah untuk berobat gitu. Iya, Jangan betul, ke yang lain-lain. Maharnya tinggi, maharnya mahal, tapi malah rusak tulang Iya. kita. Maharnya luar biasa mahalnya, tapi malah buat kita tersiksa. Malah nginapnya juga berlama-lama, tapi Iya. hasilnya nol. Nggak ada. Kalau Bu Ida tidak, itu karena ketulusan hatinya tadi. Iya. Itu makanya. Itu mungkin makanya Allah ngasih dia hidayah. Iya. Tahu Oke. hati dia Hati tuh Bu tulus Ida. membantu orang. Padahal Bu Ida ini masuk tidak orang kaya raya. Ya, tidak kaya dia. Standar dia menengah ke bawah. Oke, sama Mas Dedi gitu. Begitu terkenalnya Bu Ida ya, dengan apa namanya pembayaran yang dikatakannya seikhlas hati. Menurut Mas Ogi, apakah kedepannya ini karena dia ramai ya, pasiennya juga menginginkan diobati sama beliau, apakah tidak dipasang tarif saja? Gitu. Seperti spiritual yang sudah terkenal ya. Kalau menurut saya, kalau Bu Ida Mas, dari segi saya ya, nanti untuk kedepannya nggak bakal dipasang tarif sama dia. Ya. Tetap gitu. Kalau emang dia Bisa jangan. dia kan dari apanya kan, ketulusan hati dia kan memang udah menolong orang. Ya itu harapan kita Mas. Iya. Tapi kan kembali lagi, seorang Ibu Ida adalah seorang manusia biasa, punya keluarga, punya saudara, punya anak dan macam-macam. Tentunya perlu kemakmuran. Ya gitu, Kita Mas. juga perlu itu gitu loh. Iya. Tapi ya Cuman kalau kedepannya jangan sampai lah Mas. mudah-mudahan Bu Gitu, Ida karena- jangan kasih tarif, karena begini, setiap kita dapat hidayah itu, kita awalnya kita kasih siklus hati. Tapi kalau sudah kita maju, kita kasih tarif, itu bisa hidayah itu seperti ditarik oleh Iya. Allah. Jadi kualitasnya itu Hilang. jadi kurang manjur. Oke. Karena Allah ngasih, karena dilihat Allah tuh hatinya tadi tulus. Makanya diturunkan hidayah sama dia. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk Mas Jadi ada nggak pesan-pesan sama Bu Ida? Ya kalau pesan-pesan Bu Ida ya tetap rendah hati Mas, walaupun Karena Mas Dedi sendiri ibaratnya sudah pernah bertemu nih sama oknum ahli pijat yang menggunakan tumbal-tumbal atau ilmu-ilmu hitam ya. Semoga Ibu Ida ini selalu di jalan yang benar ya, yang lurus ya Mas Iya. ya. Ya itu menurut saya. Oke, udah Mas Ahmad sampai sini dulu kita ya. Untuk Bu Ida, semoga sehat selalu dan dimurahkan terus rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, saya Ahmed dan Mas Dedi Dedi. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.